Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Eka di acara Cendol, cerita dan dongeng online Diskussibda Kota Sukabumi. Untuk hari ini teman-teman, Cendol ada yang spesial karena Kak Eka sedang di gedung GWK ditemani oleh adik-adik dari PAUD Palasari. Untuk hari ini Kak Eka sudah bawa bukunya. Wow, bagus tidak? Bagus ya. Buku ini berjudul Toki si Kelinci Bertopi. Buku ini karya Terelie. Ya, teman-teman sudah siap mendengarkan ceritanya? Iya. Kita buka ya. Mana tokinya ya? Mana tokinya? Ini. Toki ini seekor apa sih? Seekor kelinci. Nih. Ini Toki sedang bermain-main. Toki adalah seekor anak kelinci yang paling kecil. Dia paling kecil dari 12 saudaranya. Dia tinggal di perkampungan yang permai, di lereng gunung yang selalu berkabut. Lokasinya di dekat perkampungan manusia. Oh, nih Toki lagi main sama teman-temannya. Banyak gak sih temannya? Banyak. Ayah Toki bekerja di tempat pertunjukan sulap, membantu seorang pesulap. Lihat, ayah Toki bisa tiba-tiba muncul dari dalam topi. Pernah lihat gak sulap ada yang keluar dari dalam topi pesulapnya? Pernah. Ternyata selain trik hebatnya, ada yang bersembunyi di dalam topi ini. Sebetulnya itu hanya trik dari pesulap. Ada ruangan yang tersembunyi di dalam topi. Oh, tapi kita lihat topi itu hanya gelap dan kosong. Ternyata ada tempat untuk bersembunyi ayahnya Toki. Nah, ini siapanya kira-kira? Siapanya ya? Ini adalah Ibu Toki. Ibunya bekerja sebagai tukang jahit. Ibu Toki juga sibuk mengurus ke-12 anaknya. Toki, nih ini Tokinya nih. Toki sering sekali membuat masalah di rumah. Toki selalu membuat berantakan rumahnya. Toki juga kadang merepotkan pekerjaan ibunya. Sebenarnya itu karena Toki ingin mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dia ingin ikut bermain bersama orang tua, ingin cepat-cepat main. Dan juga Toki sering diganggu kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya Toki sering memanggilnya dengan sebutan si penakut. Ada di sini yang suka takut-takut? Enggak ada, alhamdulillah. Nah, apalagi ketika Toki harus melompat menyeberangi sungai. Dia ditinggalkan oleh kakak-kakaknya. Karena Toki kenapa coba? Toki kenapa? Toki tidak berani untuk melompat menyeberangi sungai. Akhirnya Toki main sendiri. Suatu hari, Toki disuruh ibu membeli wortel di kebun milik Pak Tua si kura-kura. Toki yang asik bermain mengeduk-ngeduk sarang semut. Dia merasa kesal karena disuruh untuk membeli apa tadi? Membeli wortel.
Tapi akhirnya tetap saja Toki harus pergi ke kebun wortelnya siapa tadi? Pak Tua, si kura-kura. Segera kembali ya Toki ya, kata ibu. Jangan bermain-main dulu dan jangan pernah masuk hutan lebat. Itu nasihat dari siapa? Nasihat dari ibunya. Lalu berangkatlah Toki menuju kebun milik Pak Tua. Dia melewati jalan setapak di hutan. Ih, ini tidak seru, kata si Toki. Kenapa aku yang harus disuruh sih? Kenapa bukan kakakku sih yang sudah besar? Kata Toki menggerutu sepanjang jalan. Toki pun akhirnya sudah tiba di kebunnya Pak Tua. Toki mengungkapkan tujuannya kepada Pak Tua. Kata Pak Tua gini, tunggu sebentar ya Toki, tunggu di sini. Aku akan menyiapkan wortel yang terbaik. Wortel yang terbaik itu yang kayak gimana sih? Yang orange, yang segar, yang kriuk-kriuk. Ya, betul nggak? Siapa yang suka wortel? Aku. Banyak. Akhirnya Pak Tua pun meraih sekop dan mengambil karung untuk mengambil wortel segarnya. Toki yang disuruh menunggu, dia tidak tahan. Dia menunggu di sana sebentar. Lalu ketika menunggu, dia melihat ada sarang semut. Setelah melihat sarang semut, mengaduk-aduk sarang semut, dia juga melempari capung yang terbang di dekatnya. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh nggak ya? Boleh, nggak boleh, kasihan. Lalu dia bermain lompat-lompatan. Lompat ke sana, lompat ke sini sambil melempari apa? Capung. Saat sedang melompat-lompat di atas batang pohon yang tumbang, nih yang batang pohon tumbang nih di dekat kebun Pak Tua, Toki tiba-tiba melihat seekor, apa kira-kira ini? Apa ini ya? Kupu-kupu. Kupu-kupunya bercahaya. Bling, 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 bling. Itu menarik perhatiannya Toki. Toki pun langsung, wah, bagus sekali itu. Lalu dia pun segera mengejar kupu-kupu tersebut. Dia kejar sejauh dia bisa melihat kupu-kupunya. Aduh, kupu-kupunya cepat sekali sih. Akhirnya karena Tokinya fokus kepada kupu-kupu, Tokinya tersandung jatuh. Tapi dengan gesit Toki bangun lagi. Dia lari lagi, jatuh lagi. Bangun lagi, dia kejar lagi. Sampai-sampai dia berlari melintasi parit kebun, mendaki lereng gunung, melewati pakis, melewati rumpun bambu. Jauh banget ya. Kupu-kupu itu terus menghindar dari tangkapan Toki. Lalu tiba-tiba dia melihat sekeliling. Hei, ini di mana ya? Sudah terlihat oleh Toki pohon-pohon yang besar, tinggi. Dia terus berjalan mencari kupu-kupunya, tapi kupu-kupunya tidak ketemu. Kemana ya kupu-kupunya ya? Toki juga bingung. Mana kebun Pak Tua ya? Kok tidak ada ya? Lalu Toki terus berjalan lagi mencari kebun Pak Tua. Lalu dia juga mencari jalan pulang. Dia nangis, ibu, aku di mana? Pak Tua, kamu di mana? Kata Toki. Lalu ketika dia sedang bingung, dia mendengar suara apa kira-kira? Suara apa ya? Ulat. Aduh, di mana itu? Siapa di sana?
Jangan main-main ya, kata Toki sambil khawatir. Ternyata benar. Ketika keluar, ada seekor ular yang besar. Siap menerkam siapa? Toki. Tokinya kabur nggak? Toki pun segera berlari karena kelinci itu terkenal dengan larinya yang cepat. Toki berlari sekencang-kencangnya. Tapi seperti biasa, karena tidak hati-hati Tokinya jatuh. Kira-kira Toki dimakan nggak ya? Dimakan nggak ya? Ayo, ularnya kan sudah besar. Mulutnya sudah terbuka lebar. Tokinya kecil. Dimakan nggak ya? Dimakan nggak ya? Penasaran nggak teman-teman? Lanjutin nggak nih? Lanjutin nggak ya? Masih panjang loh ceritanya tuh. Kemana lagi ini? Siapa lagi? Apa diculik? Tokinya diculik bukan ya? Ada banyak lagi. Penasaran nggak sih? Penasaran nggak sih? Kalau teman-teman penasaran, teman-teman boleh datang ke Perpustakaan Kota Sukabumi untuk melanjutkan, untuk mengetahui kelanjutan cerita dari si Toki. Penasaran nggak teman-teman? Mau nggak datang ke perpustakaan? Mau. Nanti silahkan datang ke perpustakaan, baca sendiri ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita KK kali ini. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita Toki si kelinci bertopi, silahkan berkunjung ke Perpustakaan Kota Sukabumi. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu di episode Cendol berikutnya. Dadah! Terima kasih.